sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bareng narasumber kita yang memiliki background di dunia game development bersama dengan Mas Dio Satyaloka yang sudah hadir di ruang meeting ini. Ya, halo Mas Dio. Halo. Halo semua, apa kabar? Selamat sore. Kabar, Mas. Sore. Mas Dio lagi di mana nih? Di rumah? Di rumah, WFH. Wah, WFH. Iya. Oke, Mas. Sebelum kita lanjut membahas materi dari Mas Dio, saya mau ngejelasin tentang apa sih study tech itu. Izin share screen ya teman-teman semua. Oke, jadi saya mau jelasin sedikit nih tentang study tech ke teman-teman dan juga Mas Dio. Nah, jadi study tech itu apa sih? Sebenarnya study tech itu salah satu lembaga beasiswa yang fokusnya ada di dunia IT ya, bidang IT. Nah, kita ini bergerak di bidang sosial yang memberikan kesempatan beasiswa bagi siswa-siswi terpilih yang kategorinya kita ada tersendiri kategorinya, salah satunya adalah ekonomi yang kurang mampu dari siswa-siswi yang terpilih gitu. Nah, untuk programnya sendiri kita terkait ke pelatihan teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan pemrograman baik web maupun mobile. Nah, teman-teman udah follow IG-nya StudyTech belum? Kalau belum, ayo kita follow, nanti bakal ada info-info menarik seputar beasiswa dan juga banyak info lainnya tentang dunia IT tentunya. Gitu. Oh iya, sebelum lanjut lagi, saya mau kembali memperkenalkan narasumber kita, yaitu Mas Dio Satyaloka. Beliau ini salah satu lead programmer dan CEO di salah satu studio game, namanya Reda Matin Studio. Oke, mungkin untuk absensi juga teman-teman jangan lupa untuk isi absensi yang sudah kita sediakan di kolom chat Zoom. Absensinya ada 2. Yang pertama sebelum kita mulai webinar ini, dan nanti terakhir ada di sesi terakhir sebelum webinar terakhir, karena absensi ini akan berguna nantinya untuk sertifikat. Gitu. Mungkin sebelum webinar juga kita bakal sebentar, sorry. Kita langsung aja ya, langsung ke pembahasan materi. Kali ini pembahasan materinya akan dipimpin oleh Mas Dio dan ada moderatornya juga. Dan ada moderatornya juga yang udah hadir di sini. Silakan Mbak Fiera. Halo semua. Ini suaraku kedengeran jelas nggak? Belum. Nggak jelas ya? Ada, coba diulang, Mbak. Putus-putus nggak? Halo. Oke, jelas. Jelas ya. Semoga jelas karena di sini kondisinya agak sedikit rame. Oke, sore semua teman-teman. Sore juga Mas Dio.
Ini lagi pada Sore. ngapain nih? Nah, nih, apakah lagi di rumah atau lagi di luar? Dan alhamdulillah semuanya sudah datang. Mungkin nanti ada beberapa juga ya Kak, peserta layanan daftar. Jadi sembari menunggu kita kenalan dulu nih. Ini kira-kira ada dari mana aja nih? Boleh ramein dong di chat grupnya biar kita saling kenalan dan saling berjejaring nih. Habis pulang. Terus ada mana lagi nih? Dari Sumbar, wow, Sumbawa, wow. Kita ada yang ada Riau, Jatim, Kudus, Tangerang, oke. Jawa Barat, Sulsel, wow. Kita banyak banget ya, nggak cuma dari Pulau Jawa doang. Adio sendiri sekarang di mana nih domisilinya? Di kereta tuh belakang tuh. Mas Dio lagi di kereta. Lagi di kereta. Di Bogor, Mbak. Kabupaten Bogor. Oh, di Bogor. Oh, di Bogor. Ya. Orang Bogor ada nggak di sini nih? Rangkas Bitung Tangerang ya? Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga, karena kita juga mungkin teman-teman di sini penasaran untuk tentang materi yang bakal dikasih sama Mas Dio. Langsung aku serahin aja. Dan sebelumnya aku pengen ngingetin doang ke teman-teman yang hadir di sini untuk selama jalannya acara. Jadi webinar ini nanti bakal dipimpin oleh Mas Dio sendiri sebagai pemateri utama dan harap untuk mematikan mikrofon agar kondusif selama webinar berlangsung, dan apabila pengen menyalakan kamera silahkan, dan untuk sesi bertanya jawab akan ada terdapat di bagian terakhir, jadi silahkan untuk mendengar dengan saksama dan siapkan pertanyaan bagus kalian. Setelah itu untuk mendapatkan sertifikat, teman-teman harus mengisi link absensi di akhir acara webinar, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin untuk nggak usah berlama-lama lagi, aku langsung serahin aja ke Mas Dio untuk menyampaikan materi serunya berupa game seperti itu. Oke, silakan Mas Dio. Oke, terima kasih Mbak Vina. Kita mulai aja ya. Ini sorry ya kalau gua nengok kiri kanan, chatnya di sebelah kanan, layarnya di kiri. Aman. Langsung Ada share Monas screen. bloknya Mas. Sebentar, mana ya? Ini share. Can I just share again? Oke. Ada ya share screen-nya ya? Oke. Oh, ini chatnya hilang. Mana sih di chat, kan? There it is. Tunggu sebentar, saya buka chatnya dulu biar interaktif. Oke, sip. Oke, sip. Terima kasih teman-teman yang udah hadir semua. Terima kasih juga ke pihak dari StudyTech sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sekilas soal game development. Kali ini kita bakal bahas game nih. Siapa sih dari teman-teman yang nggak main game? Pada main game gak nih? Cung, di chat, ramein. Main game apa? Mobile Legend, ML, CSGO. Oh, ada yang Overwatch. Oke, siap. Elden Ring. Oke, siap. Buatan Square Enix. Oke lah. Cuma kalau lumayan di komputer semuanya ampas. Lumayan banyak ya yang gamer ya. Oke, ini di layar mungkin kalian teman-teman bisa lihat. Ini ada beberapa contoh games dari tahun kemarin yang masuk nominasi Game of the Year. Dan kenapa sih kita bahas game development gitu? Soalnya di Indonesia itu sendiri masih baru-baru ini nih game development diangkat. Buat teman-teman yang belum tahu, game itu lebih profitable di beberapa tahun belakang ini ketimbang industri entertainment lain kayak box office movie atau musik. Kayak seberapa sering sih teman-teman ke bioskop ketimbang seberapa sering teman-teman top up di app gitu buat beli skin gitu kan, buat beli ML gitu kan. Ya, nggak semua orang nonton ke bioskop, tapi semua yang main ML mayoritas ada aja top up meskipun 10.000 gitu kan. Bayangin kalau 1.000.000 pemain top up 10.000, itu lebih banyak daripada movie box office gitu, kalau apalagi yang lokal Indonesia gitu kan. Jadi selain dari jumlah di situ juga platformnya juga banyak. Ada yang di mobile, ada yang di PC dan di konsol. Yang mana kalau kita tumpukin itu jauh lebih besar profitable-nya dari box office maupun musik. Ditambah kemarin saat COVID-19
di mana entertainment lain yang tradisional dibilangnya kayak konser ataupun bioskop gitu pada turun profitnya, ya sekarang malah naik di video game karena orang-orang pada main game semua di rumah kan. Kalau nggak salah yang naik itu malah entertainment yang bisa di HP kayak Netflix kayak gitu-gitu, dan salah satunya ya itu video game. Nah ini perkembangan dari profitability dari industri game itu sendiri makin tahun makin naik karena selain usernya makin banyak dari mobile yang lebih mudah diakses sekarang dari HP-HP-nya Xiaomi kayak gitu-gitu. Nah, tuh ada yang mention background-nya Genshin. Genshin ini salah satunya juga yang bisa dibilang pompa profitability dari game industry itu sendiri karena di game game free to play yang ada di banyak platform yang income-nya bisa dibilang jauh lebih besar dari mayoritas game berbayar bahkan gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat industri game itu sendiri nggak cuma luas dari segi gamenya apa aja, tapi juga profitability juga luas dari game premium yang berbayar, dari game gratis kayak Genshin, FF dan lain-lain, dan juga tempat dapetinnya juga banyak, ada yang dari HP, ada yang dari PC, ada yang dari PS gitu, Xbox gitu kan. Jadi game development ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan kalau buat teman-teman yang belum paham. Nah ini gue kasih contoh beberapa game-game sukses yang dari Indonesia. Contoh Coffee Talk itu berhasil, gue nggak ingat penghargaan, tapi dia berhasil menang banyak penghargaan dulu. Pembuat itu Toge dari Tangerang, mungkin yang orang Tangerang kenal kali ya, dari Toge Production. Belakangan ini ada yang baru rilis itu Coral Island. Nah itu ada yang bilang Dreadout juga tuh, ya Dreadout dari Bandung. Ada lagi baru Coral Island, ini dia Stairway game, lupa dari mana ya, dari Mataram, Bali, lupa gitu. Dia berhasil Kickstarter kayaknya $1 juta gitu. Terus baru rilis juga di Steam dan bagus juga gamenya. Sedangkan yang baru-baru banget ini bahkan belum rilis sih, 2 hari lagi. Itu A Space for the Unbound. Dia dapat penghargaan langsung dari Famitsu, yaitu majalah game terkenal di Jepang yang udah puluhan tahun. Dia dapat penghargaan Golden Awards gitu kalau nggak salah. Satu lagi ini yang dari Indonesia juga, itu Mythic Protocol. Dia game multiplayer online real time. Nah, gabnya kan itu game online dari Indonesia, kalau nggak salah Lokapala gitu, Code Atma tuh disebutin kan. Ya, itu Code Atma gue juga dulu bikin di situ tuh, Code Atma ikutan. Sekarang gue bikin yang Mythic Protocol gitu tuh. Ya, jadi yang Mythic Protocol ini gamenya real time shooter juga. Ini belum keluar, tapi teman-teman kalau mau demonya bisa search, udah ada open betanya, udah ada betanya. Nah, kita dari tadi udah ngeliatin contoh-contoh gamenya, pros dari game development, terus mikir gimana kita mau mulai bikinnya, mau ikutan dong gitu, mau bagi-bagi, mau get a slice of the cake gitu, slice of the pie gitu, mau bagi profitnya dari game development. Nah, di sini gue bakal ngenalin teman-teman sekalian introduction ke game development itu sendiri. Balik lagi kenalin, gue Dio Trisatiloka dari Redamantin Studio, sekarang CEO, lead programmer sama director di current project kita itu game yang di kiri, In the Days of My Life. Ini gamenya waktu itu sempat dibawa ke Gamescom Germany 2022. Nah, untuk bikin game itu sendiri kita pakai yang namanya game engine. Kenapa kita pakai engine? Karena banyak hal mundane bahasa Indonesia apa ya? Hal yang digunakan berulang-ulang dari banyak game yang ada terus gitu. Kalau gitu ya pakai tools yang udah ada aja gitu kan, ketimbang kita bikin dari nol. Nah, ini beberapa contoh tools atau engine yang kita pakai buat bikin game. Ada Unity, Unreal Engine, Godot, dan RPG Maker. Ini bakal kita breakdown perbedaannya dan pro kontranya mungkin. Yang pertama Unity. Ini saya sering banget pakai. Dia language-nya pakai C#, base pakai framework mono behavior punyanya Unity. Ada visual scripting-nya juga.
gratis buat dicoba, tapi kalau udah profit sekian ratus ribu dolar, itu harus bayar pakai Unity Pro. Dia support deployment ke Android, iOS, Apple Mac. Gue lupa nulis. Ada Linux juga, Microsoft Windows dan consoles. Ada ke WebGL atau HTML5 juga. Ini sering dipakai buat kalau kalian buka Tokopedia, Shopee kayak gitu-gitu suka ada mini gamesnya. Itu dibuat dari Unity dan diekspor ke HTML5. Selanjutnya ada XR. Ini virtual reality, mixed reality, sama augmented reality. Di Unity juga bisa. Unity meskipun sekarang udah oke buat segala jenis game, tapi dia mostly di 2D games itu lebih dua dimensi, game 2 dimensi itu lebih bagus. Sama buat animasi dan timeline kayak lu mau bikin film di Unity bisa itu sebenarnya kayak gitu. Dan ini contoh-contoh game terkenal yang ada dibuat Unity, dari Fall Guys, game PC online, terus Pokemon Go itu yang tadi gue bilang mixed reality, augmented augmented reality, terus sama yang terakhir tuh paling terkenal Amogus tuh, Among Us. Ya. Nah ini contoh scripting di Unity. Strukturnya biasa kayak mayoritas code. Di atasnya ada import dulu using bla 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 bla, library Unity, library base system C#. Terus itu ada kelas buatan sendiri yang input manager, dan dia inherit dari framework Unity mono behavior, ada deklarasi variabel, sama nanti dibahas habis ini ada yang namanya function Unity awake, fixed update, dan lain sebagainya, nanti ada dibahas. Sedangkan ini contoh untuk visual scripting yang ada di Unity. Visual scripting di Unity pakai namanya plugin atau asset bolt. Jadi kalian kalau download Unity harus import lagi asset bolt ini. Di sini kalian bisa bisa ngoding. I don't want to say it ngoding, tapi tapi bisa dibilang bisa ngeprogram, ngeprogram tanpa ngoding ya, karena kan ngoding nulis gitu, tapi tetap bisa ngeprogram pakai flowchart kayak gini. Ini ada pro kontranya. Ini mungkin agak outdated, contoh kayak kontranya lower graphic quality dan Unreal Engine. Sebenarnya sekarang udah sama aja, karena Unity ada package HDRP, High Definition Render Pipeline, yang bisa bikin grafiknya bagus juga, kayak ada ray tracing dan lain sebagainya. Kayak Scratch. Aduh, Scratch gue nggak tahu. Buat game juga berarti ngoding ya, Kak? Ngoding enggak, bisa visual scripting pakai yang tadi saya bilang. Jadi cuma perlu, yang penting logiknya aja sama algoritma aja di otaknya, dan nanti bisa ditaruhin kayak, kalau ngeklik berarti dia bakal ngecek ngasih true ke percabangan ini, kalau satunya lagi true juga berarti tambahin gaya ke dalam objek rigid bodinya gitu. Itu kan nggak perlu ngetik ngoding gitu kan, tapi yang penting ada logiknya. Oke, kita lanjut lagi untuk Unity. C# code is fast for development. Ya, relatively fast ketimbang kalau ngoding di C++, yang mana kalian harus nyiapin file header dan file CPP-nya. Nanti kita bahas lagi di situ pas di Unreal Engine. Easy to learn, mostly karena fanbase user base-nya luas banget dan tutorialnya banyak banget. Itu yang di bawah disebutin juga huge user base, extensive 2D game support, kayak dia bisa buat 2D itu dia lebih gampang integrasinya ketimbang pakai Unreal. Lalu asset store yang ada di Unity buat aset gratisan juga banyak banget. Jadi kalau kalian misalkan, waduh gue programmer nggak bisa gambar, tinggal download aset gratisan gitu. Waduh gue artis nggak bisa, gue bisa gambar nggak bisa ngoding. Nanti ada beberapa template yang bisa kalian download atau kalian beli buat bikin gamenya. Salah satu studio di Indonesia pun ada yang bisnisnya lebih ke arah situ, jualan template. Jadi kalian bisa beli terus pasang gambar-gambar kalian. Kontranya yang lainnya ini lumayan outdated, kayak Lex Real Time Multiplayer kayak ini udah enggak. Kita bisa pakai third party plugin. Open source code base ya, ini enggak open source, dan to be fair sering banget banyak bugnya dan
susah ketahuannya karena lambat banget kalau kita report ke Unity support-nya. Oke, nah kita lanjut ke Unreal. Unreal pakai C++. Dia ada visual scripting juga namanya Blueprint. Dia gratis juga kalau mau mulai. Platformnya sama kayak Unity tadi, mobile, Android, Apple, Microsoft Console. Cuma gue nggak tahu, kayaknya nggak bisa ke HTML, belum pernah coba juga. Si Unreal ini lebih mengusung apa ya? Di bagian visual fidelity-nya dari VFX, particle simulation, terus render, quality dan lain sebagainya. Jadi game-gamenya Unreal itu cenderung lebih ke arah grafik AAA gitu. Kalau gamenya Unity cenderung ini generalisasi ya, kayak beberapa game Unity pun ada yang kualitasnya bagus, tapi in general Unity lebih stylized, warna-warnanya kayak kartun, anime dan sebagainya. Kalau Unreal realistik gitu. Nah, ini yang tadi disebutin, kalau C++ di Unreal itu dia harus bikin header-nya sama file CPP-nya. Ya, header-nya jadi kayak deklarasi-deklarasiannya, sedangkan di CPP-nya baru eksekusi di gamenya. Simpelnya kayak gitu. Nah, ini mirip kayak Bolt tadi, visual scripting juga, tapi namanya Blueprint kalau di Unreal. Jadi mirip kayak tadi, nggak perlu ngetik ngapalin sintaks kata-kata script apalah gak jelas gitu kan. Tapi bisa langsung kayak drag and drop aja. Oh, dari sini bakal diproses ke ini, sama dengan enggak dengan ini, kalau iya jalanin ini, kayak gitu. Jadi visual scripting. Ini pro kontranya, gratis juga pro-nya, 3D-nya bagus banget emang diakui. Popular with AAA Studio, ya Unreal ini banyak banget dipakai di game-game apa yang kualitasnya AAA yang kayak, aduh gue susah bilang, Nier Automata gitu, ada yang main kan tadi, ada yang bilang Square Enix gitu kan. Nier itu di PC pakai Unreal gitu. Terus ada integrated real-time multiplayer-nya juga, faster rendering dan Unity, susah harder dipelajari karena C++ tadi. Terus kalau nggak salah user base-nya juga nggak sebanyak Unity, jadi materi tutorialnya juga belum banyak. 2D abilities ada, tapi nggak segampang di Unity integrasinya. Asset store juga nggak serame di Unity. Terus grafiknya karena bagus tadi, jadi kadang berat gamenya. Nah, tuh ada yang bilang kan to be realistis, ya realistis. Selanjutnya kita ke Godot. Ini populer banget kalau di komunitas game dev, terutama buat entry level. Karena pertama dia scriptnya yang default itu GD script, itu kayak Python. Teman-teman mungkin yang kenal Python pasti tahu kalau bahasanya Python itu friendly banget buat dibaca. Tapi mereka juga support kalau teman-teman mau pakai C# atau C++, ada library bawaannya juga. Terus selanjutnya dia juga punya visual scripting, gratis juga, platformnya sama kayak yang tadi, lebih gampang dipelajari, dan kalau nggak salah kalau kalian bisa masternya juga, si Godot ini kualitasnya bisa setara Unity dan Unreal. Terus scriptingnya kayak gini. Ya ini kalau dilihat mungkin yang paham Python mirip banget Python, kayak kalau gue sih ngeliatnya persis Python sih ya. Gue nggak tahu apa bedanya, cuma mereka namanya GD script gitu kan. Kalau gue lihatnya sih kayak persis saya kayak Python. Cenderung lebih gampang dibaca sih dari sintaks-sintaksnya Python itu. Jadi dan nggak restriktif kalau kalian ngoding di C++ gitu kan. Kayak tadi harus nyiapin header-nya dulu. Tapi jangan khawatir, buat yang nggak ngoding secara langsung pun ada visual scripting-nya juga nih. Ada apa? Kayak tadi drag and drop-nya juga. Itu di kirinya bisa lihat ada function, variables. Ini nanti bisa ditambahin, terus di drag, nanti di link satu sama lain gitu. Nah, selanjutnya ada RPG Maker MZ. Ini nggak MZ doang, tapi buat teman-teman yang mau nyobain, RPG Maker sebelum yang MZ ini dia bahasanya Ruby, tapi semenjak MZ ini dia pakai JavaScript. Kalau di RPG Maker ini dia ngodingnya ada dua, I guess, programmingnya ada dua. Yang pertama JavaScript itu untuk kalian bikin custom plugin.
Itu in case kalian mau bikin mekanik khusus buat game kalian yang nggak ada dari engine-nya. Terus yang selanjutnya ada game events. Ini buat ngejalanin apa ya? Buat ngeprogram event-event atau kejadian-kejadian yang udah disediain dari gamenya. Misalkan kayak kalau lu nginjek lantai ini bakal ngebuka pintu apa. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu udah ada disediain. Tapi yang nggak ada disediain itu misalkan contohnya lu di map mau bisa nembak pistol gitu kan nggak ada, ini game RPG gitu kan nggak keluar pistol. Nah, itu pakai JavaScript kalau mau kayak gitu. Defaultnya pakai events, eventing system nanti ada. Dia more or less visual scripting tapi nggak flowchart juga kayak tadi. Nggak enaknya RPG Maker ini berbayar, cuma ada free trial doang. Cuma dia udah support mobile, Windows, konsol dan lain-lain dengan build-nya gampang kayak one click build gitu. Kalau Unity, Unreal kayak gitu-gitu nggak one click, kayak lu banyak yang harus disiapin dulu dari configuration engine ya, kayak apa namanya, kayak compiler ya, renderer ya, kayak gitu-gitu. Terutama kalau mau port ke iOS, jadi gue lagi ngerjain porting iOS juga, ini banyak banget yang diurusin. Ke mungkin yang udah pernah build app tahu kali ya, nge-build di iOS ribet banget, kayak harus banyak banget izin dari si Mac-nya dan lain-lain lah. Selanjutnya si RPG Maker ini paling gampang banget dipelajari. Selain tutorialnya banyak banget, si karakter itu yang chibi-chibi itu yang kecil-kecilnya, terus mapnya, rumah-rumahnya, tanah-tanahnya itu udah ada semua. Dan itu tuh tinggal di drag and drop ya, drag and drop. Nggak perlu di paint manual dan lain sebagainya lah. Terus buat kayak karakter, misalkan lu punya hero, nanti nama hero-nya apa, terus skill-nya apa aja, nge-unlock skill di level berapa, itu udah ada settingannya di RPG Maker ya. Tinggal klik-klik terus ubah-ubah parameter doang, nggak perlu ngoding. Mereka udah ada kayak apa ya? Kayak aplikasi kayak Excel-nya gitulah bisa dibilang. Nah, ini events yang gue bilang tadi. Jadi dia enggak ngoding, tapi enggak visual scripting kayak tadi juga. Dia masih kayak strukturnya masih kayak sebuah code dari atas ke bawah dan teks gitu kan. Tapi kita nggak ngetik manual, kita kayak klik 2 kali, nanti ada choice, lu mau nampilin teks, lu mau nampilin gambar apa, lu mau mainin audio apa kayak gitu. Jadi nggak ngoding ketik juga gitu. Sedangkan ini contoh JavaScript kalau teman-teman mau integrasiin custom mekanik sendiri ke dalam gamenya. Ini lumayan ribet. Gua sendiri kayak kesusahan buat nyari dokumentasi ininya. Kalau mau bikin custom apa namanya, custom plugin, custom mekanik dan lain-lain. Strukturnya ya kayak JavaScript biasa, cuma yang agak sulit itu kita harus hafal. Kalau dilihat ada .game system initialize, interpreter kayak gitu-gitu. Ini yang base dari si apanya, si RPG Maker ini harus dihafalin. Ini ada contohnya dari plugin yang gue punya itu dari Yanfly. Jadi mendingan minjem punya orang aja kalau plugin, agak ribet ini. Nah, tadi kan udah ngelihat contoh-contoh game engine yang ada dipakai di game development gitu kan. Mungkin beberapa bingung kenapa ada engine gitu kan. Kayak kalau lu ngoding di apa namanya, Flutter gitu kan, apalagi sih React Native yang gitu-gitu, mostly bilangnya pada kayak framework gitu kan. Sorry, I'm not an app dev, jadi kurang ini juga di situ. Nah, ini gue bakal jelasin apa bedanya dengan typical application programming dengan game programming. Nah, kalau kalian mau nyoba ngoding di oke, siap Mbak Syifa. Jadi untuk game programming, bedanya dengan typical app programming itu, dia pertama ada 2 tipe objek. Mungkin kalian yang udah kuliah di IT tahu namanya OOP kan, Object Oriented Programming. Nah, kalau di OOP itu ada objek dari si codingannya itu sendiri.
Kalau di game programming ada lagi objek dari gamenya. Jadi ada dua objek, yang satu dari script objek, kayak kalau kalian bikin variabel kayak bla 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 sama dengan new bla 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 gitu kan. Itu kan berarti inisialisasi variabel baru dengan instance yang baru gitu kan. Berarti dia objek baru gitu kan. Kalau di game programming dia ada lagi nanti game objeknya itu sendiri. Selanjutnya yang membedakan adalah frame based workflow. Jadi pengerjaan kalian kalau bikin ngoding programming game itu, kalian harus keep in mind kalau game itu sebuah simulasi yang berjalan frame by frame. Makanya suka dengar 30 fps, 120 fps kayak gitu-gitu kan. Itu berarti ada 30 kali perubahan frame dalam 1 detik, itu 30 fps. Maksudnya apa? Itu ada 30 kali kasar komputasi simulasinya. Karena kalau gue bilang 30 kali progress codingan enggak juga. Nanti beda lagi. Sama itu nanti hubungannya sama multithreading kan, beda lagi kan, itu mah clock dari ininya. Nah, tapi itu yang bikin pusing juga karena frame di device-device tertentu beda gitu kan. Dan itu tuh yang bilang juga tuh Said bilang jauh lebih kompleks daripada programming. Iya, karena lu di app programming lu cuma mikir user input apa, responnya apa gitu kan. Gak mikirin kalau lu ngoding di game sendiri, si gamenya punya kesibukan sendiri gitu kan dibanding sama bikin app sendiri gitu kan. Nah, itu yang harus dipikirin frame based workflow. Codingan yang lu buat sekarang apakah bakal sama resultnya di next frame apa enggak gitu kan. Karena dia berubah-berubah terus simulasi gitu. Selain dari itu perlu namanya pemikiran three dimensional atau gue bilang spatial programming. Ini spasial ya, bukan geospasial. Kalau geospasial beda lagi. Spatial programming karena kita bakal ngoding with 2D atau 3D space in mind gitu. Enggak cuma UI atas bawah kiri kanan, tapi masing-masing punya perspektifnya di world space gamenya itu sendiri. Jadi kan kalau lu bikin app cuma screen space kan. Kalau di game itu ada screen space buat UI dan lain-lain, ada world space yaitu ruang lingkup di game dunia gamenya sama ruang lingkup di layar kalian. Beda nanti itu dua itu. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Nah, saat memikirkan kayak gitu, ya harus, mohon maaf, tapi di sini matematika berperan penting. Karena kalian harus bisa memproyeksikan translasi, transformasi, skala, perubahan skala gitu kan. Dan selanjutnya apalagi kalau ada sudut-sudutan, ngadep kemana, kiri, kanan, atas, bawah, berapa derajat, dan lain-lain. Nah, itu nanti hubungannya sama quaternion dan Euler angles. Karena perhitungan buat arah suatu benda itu beda sama sudut rotasinya tertentu. Ini kalau gue bahas bisa 2 jam mata kuliah nih sebenarnya soal Euler angles dan quaternion. Dan selanjutnya ini ada simulasi fisik itu sendiri. Jadi di dalam world space game ini ada fisika kayak berat, drag, terus kelicinan permukaan, terus kecepatan, percepatan. Terus tadi ada contoh rigid body force gitu kan, ada gaya. Nah, ini harus dipikirkan juga gitu kan. Selanjutnya yang paling penting yang ngebedain banget game dari tipikal lainnya adalah shader. Shader ini dipakai buat ngejelasin bagaimana sebuah objek di dalam game, objek 3D misalkan di dalam game berinteraksi dengan cahaya buatan di dalam gamenya. Apakah dia memantul, apakah dia menyerap, apakah dia tembus pandang dan lain sebagainya, itu ada di shader gitu kan. Ya tuh benar tuh paket lengkap tuh, ada visual, programming, ada nanti ini gue belum nyebutin lagu gitu kan, nanti ada soundtrack juga gitu kan di game kan. Ini karena kita fokus di programmingnya doang gitu kan. Nah, ini yang gue sebutin ada game object atau objek. Ini contoh game object. Contoh di sini adalah game object yang namanya cube. Kalau dilihat di kanan, cube ini punya komponen transform, yaitu matriks transformasinya, posisi, rotasi, dan skala. Lalu ada komponen 3D-nya, mesh-nya, dan terakhir di bawah nyempil ada collider-nya buat fisiknya. Yang tadi gue bilang dia punya posisi, rotasi, dan skala. Nah, ini yang gue bilang lagi yang ribet itu frame-based workflow. Di sini gue mencoba menjelaskan sesimpel mungkin, tapi gue nggak nemu cara aja. Jadi gue selipin aja ini dari Unity punya workflow. Jadi saat lu ngoding buat app biasa itu,
Mungkin gue merendahkan FPS karena gue nggak tahu ya, tapi at least yang kalian keep in mind itu cuma input dan output interaksi dari user. Kalau di engine game itu karena tadi ada fisik, apalagi nanti kalau ada multiplayer gitu kan, ada beda simulasi koneksi lagi gitu kan, ada pingnya nanti bisa nge-lag dan lain-lain. Nah ini nanti simulasi-simulasi ini yang kalian harus pahamin prosesnya. Kapan sebuah script dijalanin, kenapa dia jalan di saat itu dan lain sebagainya. Kayak ini, lu mau jalanin hitungan fisik, lu pengen ngasih gaya ke sebuah bola biar bolanya melambung. Oh berarti itu harus dihitung dalam fungsi fixed update gitu. Fixed update ini dia kenapa dibilang fixed update karena frame-nya, proses frame yang ada di fixed update itu konstan. 1, 2, 3 itu jedanya sama, makanya digunakan buat perhitungan fisik. Karena ya fisika waktunya harus konstan. Beda sama berikutnya game logic yang ada di update. Update ini jeda antar satu frame ke berikutnya itu tergantung speed komputer ya, berapa FPS. Makanya dia nggak bisa dijadiin buat perhitungan fisika. Nanti ngaco, nggak konsisten hitungannya gitu kan. Sedangkan selanjutnya yang lain-lainnya adalah on application quit, on disable dan lain-lain itu proses akhirnya saat si game objeknya on destroy dihancurkan, on disable game objeknya dihilangin dan lain sebagainya. Jadi ini yang dimaksud frame based workflow. Teman-teman harus bisa ngoding dengan benda-benda ini in mind gitu. Kalau misalkan, oh gue pengen bikin mekanik kalau pencet spasi bisa loncat. Nah gimana tuh cara ngodingnya? Berarti gue harus naruh fungsi yang ngasih gerakan ke atasnya di fixed update gitu, biar nggak ngaco hitungan fisiknya karena ngasih force ke atas di fixed update gitu. Sedangkan buat nerima input spasi dan lain-lainnya gue taruh di update karena dia masuknya game logic. Nah, bingung kan? Itu padahal udah satu paket mekanik tapi di satu kelas aja udah dibeda posisi ininya gitu kan. Jadi ini yang ngebedain kalau kalian ngoding game. Jadi harus mikirin proses game flow-nya juga. Ini contoh Unity tadi ada awake, update dan lain-lain. Ini yang tadi gue bilang di update di game logic-nya dia buat ngecek inputnya, nanti diproses ke dalam sini. Jadi tiap ada input dia nyalain lampu gitu misalkan. Sedangkan di awake itu awal banget script di initialize, beda sama on enable itu script baru dinyalain di simulasinya. Awake itu script di initialize. Nah, bingung kan lu? Nah, ini yang dimaksud frame based workflow. Jadi dari awal banget udah disiapin buat nampung si variabel ini buat nampung value sekian gitu. Selanjutnya ini yang spatial programming. Jujur ini paling pusing. Lu kalau nanya gue quaternion apa, gue masih nggak paham. Gue kemarin baru nonton ulang lagi videonya, kayak ada satu video sejam dan itu ada 4 video kayak kuliah lagi. Tapi yang pasti maksudnya adalah kalian tiap kali ngoding sebuah objek ya harus keep in mind juga lokasinya di dalam dunianya. Lokasi posisinya, rotasinya, ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, kalau Euler angles itu vector angle, vector array angles itu sudut yang ada di sini, misalkan sudut Y, sudut Z, sudut X gitu kan. Sedangkan quaternion ini adalah hitungan atau angka yang dipakai buat kalau misalkan kita punya objek apa ya? Kayak objek apa ya? Ini lah misalkan HP gua nih ya. Misalkan lagi ini Z, Y, X gitu kan. Kalau lu mau ngubah ke sini berarti ya tinggal rotasi di sumbu Y gitu misalkan kan. Nah, yang bingung itu saat kalian rotasinya begini gitu. Atau mau ngadep ke kiri. Nah, itu kan rotasinya kompleks tuh banyak. Nah, si Euler angle ini nggak bisa dia kalau ngitung yang kompleks, rotasi kompleks kayak gitu. Makanya harus ada hitungan quaternion. Sedangkan quaternion ini, kalau manusia yang ngitung, lu pusing bisa satu papan tulis penuh. Tapi kalau komputer bisa langsung cepat. Intinya gitu. Intinya quaternion dipakai buat manipulasi sudut. Euler angles itu sudutnya, gitulah. Nah, itu. Dan selanjutnya, physics simulation.
atau di Unity dibilangnya rigid body. Rigid body adalah properti setiap objek yang diberlakukan fisika ke dalamnya hukum fisika gitu. Kayak sini contohnya tadi gue sempat sebutin, mass itu massa itu kan beratnya. Drag itu apa ya, drag itu ya kayak drag apa ya bilang ya drag lah, lu cari aja lah istilah fisika. Use gravity, apakah dia jatuh atau enggak gitu dan lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk collision itu sendiri ada yang namanya untuk fisik itu sendiri ada namanya collision dan collider. Bisa dilihat di sini ada jejaring yang warna hijau. Ini bisa dibilang collidernya itu yang nentuin sisi-sisi sejauh mana benda ini bakal nabrak benda lain yang punya collider juga. Contohnya di sini kan. Berarti collidernya segede box merah ini. Makanya dia saat nabrak rantainya dia goyang. Nah ini simulasi fisika. Ini kalian nggak perlu ngoding sendiri, dari engine-nya udah ada. Dan ini salah satu alasan kenapa kita pakai engine dan nggak bikin sendiri. Buat urusan yang kayak gini kan udah sering banget kejadian dan dipakai. Jadi ngapain bikin lagi? Pakai aja yang udah ada gitu. Selanjutnya adalah shaders. Shaders ini yang tadi gue bilang, dia yang ngatur bagaimana sebuah objek bakal behave dengan visual lingkungannya maupun cahayanya ataupun komputasi pixelnya. Pada dasarnya shader itu komputasi pixel sih kalau kalian mau ininya, kayak pixel apa warnanya apa, kalau ketemu warna apa jadi apa dan sebagainya. Makanya di sini kalau bisa dilihat kan ada color, terus offset warna merahnya segimana, bakal lebih merah segimana, lebih hijau segimana dan lain sebagainya. Ini ngoding ada bahasanya HLSL, GLSL, mungkin tahu OpenGL yang kayak gitu kan. Itu dia dasarnya pakai shader language SL. Cuma kalau di Unity ada lagi yang visual scripting pakai nodes, ini namanya shader graph. Jadi cuma di drag doang, misalnya ini tekstur bulat-bulat, terus digabungin sama apa sih ini? Ellipse, berarti cuma di mask biar teksturnya nggak kotak tapi jadi bulat. Terus dikasih ke sini dicampurin sama warnanya nanti bisa pilih merah apa. Terus disambungin ke output warna sama output transparan biar warna tertentu jadi transparan, nanti hasilnya kayak gini, kayak gitu. Ini hitungan juga. Kalau ini banyaknya hitungan matriks, beda sama yang tadi hitungan trigonometri. Kalau yang ini, ya matematika lagi. Ayo siapa yang matematikanya? Ngap. Nah tapi selain dari itu ternyata masih ada lagi. Tadi sempat gua toel sedikit-sedikit, yaitu game-game ini. Teman-teman tadi udah bilangin kan pada suka main ML gitu kan. ML itu game online. Nah ini game online ini beda lagi. Contohnya di sini ada Apex, ada Warzone, Dota gitu kan. Di mana dia pakai engine tambahan. Kecuali teman-teman mau ngoding backend, atau game ada lagi tuh nyambung ke backend, nggak front end doang, kita ada backend juga. Coba buat multiplayer kita udah ada beberapa engine yang nyediain. Yang paling atas itu PlayFab dari Microsoft, yang tengah Photon yang gua pakai, yang paling bawah itu baru Netcode for Game Objects dari Unity resmi. Nah, kalau online harus mikirin kayak giniannya lagi nih, teknikal dari web development, topologi pembagian apa namanya ininya, authority-nya. Nah, kalau begitu teman-teman girang nggak nih sama game? Gue ngeliatnya tadi malah takut ya. ada kayak beginian, terus yang tadi kan hitung-hitungan. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang minat ke game, di Indonesia mulai digalakin nih, mulai dari online course, mulai dari jurusan kuliah dan lain sebagainya. Bahkan kalau teman-teman yang udah ready buat terjun, udah ada yang udah danain loh. Dari Telkom ada Indigo Game Startup. Ini kalian bisa didanain sampai 1M. Terus ada TGFI dari Toge juga yang ngedanain sampai $10.000. Jadi udah mulai banyak support dari orang apa sih bilangnya? Bukan orang dalam, dari government-nya. Nah, paling gitu aja kalau dari saya. Cuma pengen tahu nih teman-teman jadi tertarik ke game atau malah takut atau gimana gitu.
Paling gitu aja, Q&A atau gimana, Mbak Vina? Tuh, ada yang tertarik. Masih Kak, kita nanti ngobrol sampai jam 16.45. Iya 16.45, habis itu baru sesi pertanyaan. Oh, oke. Kalau gitu saya coba respon ke yang ada di ini aja dulu ya, di chatnya. Mungkin terutama gue mau bahas yang tadi sih, gue kira waktunya udah habis di part 35. Mas Dia sendiri PPT udah habis ya? Gue nge-skip yang network sih, karena gue kira udah habis di part 35. Oh enggak. Bentar lagi Kak, ntar ada timekeeper kok. 16.45 kita udahan, terus baru Q&A. Oh, oke kalau gitu. Ya, oke kita coba ke network ya. Tadi gue skip karena ribet dan gue kira waktunya udah habis. Jadi kalau networked games atau multiplayer games itu ada beberapa tipe. Abaikan yang Fusion Quantum, ini lebih ke arah service dari Photon yang mereka sediain sebagai engine multiplayer. Kita ke tipe gamenya aja. Ada server side game, ada hosted game, dan shared game. Server side game ini adalah semua simulasi dan otoritas sinkronisasi, kalkulasi, dan lain sebagainya itu ada di server. Jadi saat gamenya jalan, server pun jalan. Ini dipakai buat, ada contohnya di bawah-bawahnya juga tuh, dipakai buat kompetitif kayak Dota, League of Legends, ML, karena kita perlu wasitnya lah bisa dibilang. Dipakai juga beberapa game survival kayak Valheim yang naruh servernya di online biar teman-teman bisa pada join gitu kan. Di beberapa game yang pakai physics prediction kayak Rocket League, karena dia harus ada satu yang ngatur simulasi fisiknya, nggak bisa simpang siur hitungannya. Di PC orang ntar beda sendiri, di PC orang beda gitu kan. Jadi harus ada satu yang mastiinnya. Battle Royale, Fortnite, PUBG, Apex tadi kan, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah hosted. Hosted ini adalah saat kita main, istilahnya mungkin teman-teman kenal peer to peer. Kayak mungkin satu orang ada yang bikin room, yang lain join gitu kan. Nah, setelah satu orang bikin room terus mainnya nge-lag, yang lu salahin tuh yang punya roomnya gitu kan. Wah, RM-nya cacat, nge-lag gitu kan. Yang dulu sering main game-game kayak PB atau apa, RM cacat gitu kan, ganti RM ya. Jadi kalau begitu authority ada di room masternya ini, si hostnya, di mana si hostnya ini pegang kendali semua, jadi wasitnya juga lah gitu dibilang, aturan gamenya dan lain sebagainya, karena semua player lain yang bukan host itu bakal ngesinkronisasiin game state atau status gamenya itu, kayak siapa yang tembak, siapa punya peluru berapa, darah siapa tinggal berapa, kayak gitu-gitu. Itu dia ngeceknya ke si hostnya gitu. Ini nggak mungkin kalau kita pakai buat game kompetitif gitu kan, karena fokus di hostnya ini ya bisa, kalau hostnya nge-cheat semua orang bisa nge-cheat gitu. Kayak gitu. Makanya kebanyakan dipakai buat game lokal, game indie yang nggak perlu jalanin server, karena tadi kan gue bilang kalau lu jalan ditaruh server ya game jalan, server jalan, berarti bandwidth gitu kan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ini adalah shared game. Ini mirip kayak server side games. Bedanya adalah kalau lu di shared ini lu nge-host tapi otoriter gamenya ada di server. Jadi basically lu punya roomnya, tapi roomnya nggak di elu, masih ada di server gitu. Contohnya adalah Amogus. Amogus lu nge-host game, tapi segala sesuatu yang kejadian di situ nggak disimulasiin atau nggak dipastiin dari HP lu aja, tapi disinkronisasiin ke server. Meskipun lu yang bikin roomnya dan teman-teman lu join ke room lu gitu. Yang lainnya lagi ada game horror tuh Phasmophobia tuh. Phasmophobia juga kayak gitu, lu bikin room, temen join, tapi sebenarnya gamenya tetap ada di server. Kalian semua tetap ngesinkronisasi aturan-aturan gamenya ke server. Bedanya ada host aja yang buat nyediain roomnya sama ngatur kayak berapa player ya, match-nya berapa lama, dan lain sebagainya gitu. Kayak gitu. Yang paling kanan itu deterministik, enggak tipe ini juga sih sebenarnya, harusnya nggak tipe game, tapi lebih kayak sifat si gamenya itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman yang udah
gue nggak tahu ini harusnya basic programming sih, tapi dari pengalaman gue ini nggak diajarin di basic adalah sifat programming yang beberapa harus deterministik, di mana codingan yang jalan di HP A, HP B, HP C itu harus sama semua hasilnya, kayak jangan sampai 1+1 di si A jadi 1, di si A jadi 2, B jadi 2, di C jadi 3 gitu kan. Karena si C lebih kencang HP-nya. Nah, itu berarti nggak deterministik gitu kan. Nah, ini salah satu teori atau mindset yang kalian harus pasang kalau mau bikin game online. Karena ya harus deterministik, harus sama semuanya. Jangan sampai di A karakternya udah mati, di kita belum mati. Gimana dong gitu kan. Sedangkan semua nge-share satu game world yang sama gitu kan. Ya, itu di deterministik. Oke sih, harusnya segitu aja. Sudah 5 menit lagi ya. Oke, thank you Kak Dio. Kayaknya ini dari tadi juga udah banyak banget nih Kak yang Yang nanya ya. Heeh. Tapi dari Kak Dio sendiri materinya udah selesai atau masih banyak juga? Udah. Selesai. Oke, mungkin karena waktunya juga mepet, mungkin kita langsung open question aja kali ya Kak ya. Coba yang mau bertanya, silahkan bisa untuk raise hand kali ya, atau langsung tanya di chat box-nya. Yang baru mungkin raise hand kali ya. Tapi saya sambil, karena masih ada beberapa menit, coba scroll ke atas jawabin yang bisa saya jawab dulu kali ya. Ini mungkin Samuel Wijaya nih Kak, udah mau nanya. Sok. Mangga. Coba Samuel Wijaya silakan untuk open mic. Halo Kak. Halo Sam. Saya mau nanya nih. Kan saya kan jurusan IPS di sekolah dan juga di sekolah tuh komputernya masih belajar binary system kan. Nah, saya takut nih kira-kira pas di kuliah saya nanti kira-kira masih ada kesempatan nggak ya untuk kayak hafalin coding atau segala macam gitu kayak dalam berhubungan berbuat game gitu nantinya. Itu sih yang dikhawatirin sih. Oke. Itu aja. Berarti basisnya di IPS, lagi pelajaran binary system, sama concern di pas sudah masuk kuliah, apakah bisa coba terjun ke sini sempat atau enggak gitu ya? Iya. Oke, nice question. Mungkin teman-teman yang lain juga ada dilema nih, karena to be fair gue juga kayak gitu. Gue nggak IPS sih, tapi cuma bingung aja kayak, apakah kalau gue masuk jurusan ini gue bisa bikin game gitu? Kayak goals gue dari awal tuh cuma bikin game doang gitu. Makanya pas masuk ke IT sempat kaget juga, lah kok ini statistik semua gitu kan, kata gue. I'm here to make games, kenapa gue ngerjain Excel gitu kan. Kebetulan juga kuliahnya juga di AI gitu kan, dikirain AI bisa bikin artificial intelligence di game, ternyata enggak, ternyata ngerjain Excel aja, gue bingung. Nah, makanya buat teman-teman yang bingung soal kayak gini, ada banyak alternatif sih, terutama buat teman-teman yang non IPA ya I guess ya, atau non IT, buat bikin game. Karena di game ini seperti yang beberapa tadi udah sempat mention di chat, yang udah saya mention juga di presentasi, itu game development itu industri multidisiplin. Kalau emang tujuannya mau bikin game doang, kalian bisa join game development sebagai non developer. Contoh dari orang bisnis, bisa jadi produser, bisa jadi project manager, bisa jadi advisor, business advisor, marketing dan lain sebagainya bisa. Sedangkan kalau masih tetap mau coba jadi kreator, mau ngoding atau mau ngeprogram, bisa juga. Karena to be fair, selama gue kuliah pun nggak diajarin bikin game kayak gimana, nggak diajarin apapun yang menyangkut ke game, itu gue belajar sendiri. Bahkan saat dosennya bilang, coba bikin aplikasi ini di Android Studio, gue bilang nggak mau Pak, saya maunya bikin game di Unity. Gue nggak lebay, gue beneran ngomong gitu ke dosen gue, karena gue tahu kalau universitas negeri itu dosen nggak boleh nuntut muridnya pakai aplikasi tertentu ya. Gue bilang kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya at the end of the day tergantung resolve kamu sendiri sih, seberapa nekat dan seberapa niat kamu mau terjun ke game development gitu. Kalau emang waktunya sulit untuk belajar yang bukan ahlinya, misalkan dari IPS loncat ke IT susah, nggak apa-apa, dari sisi manajemen pun masih ada lowongannya gitu. Paling gitu aja sih kalau dari saya. Menjawab nggak, Samuel? Mantap.
Emang baik banget sih Kak. Ini sekarang anak-anak IPS pun juga sudah Mm-mm. programmer. Jadi sekarang tuh kayak nggak cuma anak IPA doang deh ya. Jadi Iya intinya betul. sih jangan menutup diri nggak sih Kak ya. Iya. Oke, next lagi. Mungkin dua orang lagi kali ya. Karena dari tadi tuh aku dengar Kak Dia tuh bener ngejawab pertanyaan sampai bener ngasih motivasi sekaligus. Boleh nih, siapa lagi nih yang mau open mic? Silakan. Siapa yang resen? Ada Alvin dan Or Yuga. Alvin, boleh. Monggo Alvin. Oh, Halo Alvin. Kak. Halo Kak. Halo. Ini bukan pertanyaan dari saya sih, pertanyaan dari teman. Nah Mm-mm. temanku tuh kayak sering nanya kayak game engine dia kan belum punya PC atau laptop gitu. Jadi dia nanya ada nggak sih yang di mobile gitu game engine? Eh, ada. Kebetulan kita juga sempat ditawarin buat ngedevelop si engine-nya itu. Cuma at the end of the day dia nggak akan se-powerful kalau kalian develop di komputer gitu ya. Tapi kalau misalkan semata-mata mau creative works, beberapa bisa dijadiin duit juga sebenarnya, tapi nggak luas lah target pasarnya. Contohnya itu kalau kalian main Roblox, di Roblox itu kalian bisa bikin game mode sendiri, dan itu bisa dibikin game-game tertentu dari dalam Roblox itu sendiri, dan itu ada di HP gitu. Kayak beberapa gue lihat di Roblox ada game fighting Naruto dan kayak gitu-gitulah. Selain dari itu kemarin ada juga dari Blockman Go punyanya Garena, dia juga bisa ngasih sarana buat kayak gitu bikin langsung di HP-nya. Ada juga tuh yang kayak gitu. Cuma kalau ditanya prospek ya jauh lebih besar kalau kalian bikin di komputer. Tapi kalau misalkan mau belajar dari segi, kalau di game itu yang non programming ada dibilangnya ada game design, kayak mekanik apa yang seru, battle-nya gimana biar seru, mungkin bisa dicoba ke situ. Tapi ya ini mau nanya lagi. Itu Iya. lain yang itu kan emang untuk di dalam game lain gitu. Tapi kalau game sendiri kayak bisa diekspor lagi langsung gitu. Wah, untuk itu secara pribadi saya nggak tahu ya, karena iya, kayaknya nggak ada deh. Godot for Android, wah tuh Godot Android gue belum pernah nyoba tuh. Terima kasih itu siapa, Faris. Atau mungkin bisa dicoba tuh Godot yang di Android. Oke Kak, makasih Kak. Makasih ke Faris. Thank you Faris. Oke, thank you Alvin. Selanjutnya ini yang ada raise hand lagi, Yuga Aska Alrozak. Silakan Yuga. Halo. Yuk ada Aman. Aman. Paling pengen nanya mengenai game developer sendiri gitu. Dari prospeknya, terusnya sama belajarnya gitu. Yang pertama, apa saja persyaratan untuk menjadi seorang game developer? Terus, apakah menjadi S1 di teknik informatika itu berpengaruh? Juga nilai yang diperolehnya juga gitu. Apakah berpengaruh kepada karir kerja sebagai game developer? Paling itu dulu. Oke, sip. Terima kasih juga pertanyaannya. Ini nyangkut ke yang pertama juga nih buat dilema soal karir di game dev. Pertama mau jawab dikit-dikit. Pertama itu syarat yang diperluin apa ya? Passion sih. Kayak I mean lu mau di bidang manapun yang terpenting niat gitu kan. Meskipun jurusan lu nggak nyambung, meskipun lu nggak ada background di situ, selama lu niat dan passionate soal sebuah topik yang lu kejar, gue yakin sih bisa. Niat dan usaha itu yang pasti sih. Ini gue nggak kayak cheesy classic answer gitu kan, enggak. Tapi emang nyatanya begitu. Mungkin kalau mau ngambil sampel dari gue sendiri ya itu tadi, meskipun jurusan gue cuma nyuruh bikin aplikasi Android, bikin AI, ya gue usahain semua tugas yang gue kerjain, project yang gue proposalin, yang gue usung, yang gue minta itu wujudnya game. Meskipun
orang lain enggak gitu. Karena ya passion gue ke arah situ, mau nggak mau gue harus ngejar passion gue. That's what makes me happy gitu kan buat bikin kayak gitu. Jadi gue saranin teman-teman juga ya kayak gitu aja, kejar passion kalian meskipun nggak searah dengan yang kalian ini, pasti ujung-ujungnya apa ya? Ini kalau lu mau lebayin kata-kata yang sering gue kasih tahu dulu gue sempat jadi mentor di kampus Merdeka itu bilang, kalau kalian udah punya arah tujuan, udah punya final destination kalian mau kemana, jalur apapun yang kalian tempuh meskipun lebih lama, meskipun lebih belok-belok, ujung-ujungnya pasti ke situ. Jadi intinya jalanin aja sesuai goals yang kalian mauin. Nanti juga bisa kalau misalkan goalsnya game development ya meskipun harus belok belajar yang lain ya pasti ujung-ujungnya kalau emang kalian kejar terus ke situ bisa raih gitu. Sedangkan kalau dari segi akademis maupun dari segi administrasi requirement tadi kayak apa namanya S1 dan sebagainya, semua studio game yang gua coba, yang gua kenal, yang gua suka lihat di forum dan lain sebagainya, tiap kali mau buka apa namanya lowongan, nggak pernah ada yang nulis syarat S1, syarat S2, syarat IPK berapa, nggak ada. Cuma syarat passionate, mau belajar, bisa bekerja sama. Biasanya 3 syarat itu doang yang ada di game development. Karena to be fair, gue yang udah nge-interview banyak orang pun kalian lulusan S1 nggak bagus yang kalian kira. Jujur aja. Iya, jadi yang terpenting kualitas pribadinya aja. Gelar itu cuma hitam di atas putih at the end of the day. Kayak gitu sih. Gimana Mas Yuga? Mantap? Mantap. Masih terjawab. Paling Mario ini tadi. sekali satu nanya tentang tipsnya mungkin untuk belajar game developer barangkali atau tidak. Tipsnya konsisten. Itu yang paling susah dilakuin orang. Apapun halnya, orang itu pasti susah konsisten. Mau belajar apapun, selain konsisten, jangan malu. Kayak misalnya orang, lalu bikin game pakai RPG Maker cuma gitu-gitu doang, nggak ada ngodingnya, ya bodo amat, ini gue masih belajar gitu kan. Sama jangan lupa sama goals akhir kalian, paling itu aja. Konsisten, jangan malu pas belajar, sama jangan lupa sama goals akhirnya mau kayak gimana, paling gitu. Betul banget. Konsisten itu yang musuh paling tersusah dia. Iya, betul. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya karena ini sudah mengingat mau jam 5 juga dan mungkin udah nggak ada lagi ya yang bertanya. Mungkin nanti ada rekaman sesi full apa yang dia omongin sama Mas Dio, nanti ada di YouTube Study Tech. Jadi nanti Sobat Tech bisa nonton lagi, belajar lagi di YouTube Study Tech ya, oke? Mungkin itu aja dari pemaparan dari Mas Dio. Semoga nanti dari kesempatan kita bisa belajar next lagi sama Mas Dio tentang game lebih dalam lagi. Dan penutup, aku sebagai moderator berterima kasih banyak nih ke Mas Dio karena sudah meluangkan waktunya dan ilmunya juga ke teman-teman Sobat Tech sekalian di sore ini. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama sembari untuk belajar, terus belajar dan sampai kita merasa puas sama ilmu yang udah kita dapat. Oke deh. Dari Mas Dio sendiri mungkin ada yang mau disampaikan untuk mungkin Iya, atas paling semangat atau itu aja, jangan takut sama prospek game development. Sekarang pemerintah lagi galak-galaknya ini mau ngembang industri game Indonesia. Jadi mari semua join ke game development. Mantap. stres pusing urusan belakang, yang penting sekarang kita belajar aja terus. Yoi. Soalnya cuma di game kalian mungkin bisa ramein chat semua masih di ini terakhir deh, karena coba di industri game kalian bisa main game dan nganggap itu kerja gitu kan. Lu ngapain main game? Oh enggak, nyari referensi, riset gitu kan. Oh main game gitu kan. Yoi. Mantap. Oke, Mas Dio, makasih atas ilmunya. Semoga nanti next kita bisa ketemu lagi. Dan aku serahin lagi ke Sultan sebagai MC. Makasih Mas Dio. Selamat sore. Terima kasih. Oke. Makasih Kak Bella dan Mas Dio atas pemaparannya. Materinya oke banget tentang game, seputar game. Nah, kita udah sampai di penghujung acara. Kali ini acara kita foto bersama. Jadi teman-teman boleh on cam
biar dari tim dokumentasi nanti bisa difoto. Silakan teman-teman Oke, untuk di on cam. halo teman-teman, boleh on cam semuanya buat aku screenshot. Ya, oke, aku mulai ya. Layar pertama 1, 2, 3. Tahan. Layar kedua. 1, 2, 3. Yang layar terakhir. 1, 2, 3. Oke teman-teman, makasih semuanya. Aku balikin ke Kak Sultan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum sesi webinarnya berakhir, kita udah kasih link untuk absensi. Jangan lupa diisi karena itu akan buat link sertifikat. Gitu. Jadi terima kasih sekali lagi buat Mas Dio dan teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya di sore hari ini. Semoga ilmu yang di-sharing oleh Mas Dio bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih untuk kehadirannya pada webinar kali ini. Kita akan, semoga kita akan bertemu di webinar selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you. Sorry. Terima kasih Mas Dio. Udah.